Sampai-sampai kepengen punya oven dan magicom aja cuman bisa dipendam di dalam hati. Tapi Allah Maha mendengar. Allah dengar, Allah tahu yang dipengenin sama si Mbak ini. Akhirnya Allah kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari salah satu subscriber, tapi namanya minta ditutup identitasnya ya. Jadi kita panggil aja Mbak apa ya? Mbak ini. Mbaknya aja ya. Kemudian langsung aja aku cerita dari awal. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru nih, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share juga ke medsos teman-teman sebanyak-banyaknya. Facebook, Instagram, WA, kemana-mana terserah. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung ya aku baca dari awal teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mel sudah menjawab salam saya. Mbak Mel, saya mau tanya-tanya, boleh kan mohon pencerahannya? 2 bulan belakangan ini saya sedang dalam kesulitan ekonomi. Saya merasa sangat terpuruk sekali Mbak, karena saya dan suami sedang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Sementara kami masih punya tanggungan sekolah 2 orang. Sebelum ada wabah ini, alhamdulillah saya punya penghasilan dari bantu-bantu usaha orang tua. Tapi semenjak ada wabah corona, usaha orang tua nasi uduk Betawi tutup. Ya Allah Mbak, saya bingung karena tidak ada pemasukan sementara, hidup terus berjalan. Selama ini saya tidak punya tabungan karena upah saya kecil. Selama Ramadan saya putar otak gimana caranya keluarga kami bisa makan sahur dan buka. Belum lagi saya harus bayar tagihan sekolah anak-anak, yang satu ujian SMP, yang satu ujian SMA. Dari pihak sekolah selalu SMS agar saya segera melunasi melunasi uang ujian serta SPP anak-anak. Sementara suami sudah hampir setahun tidak bekerja dan tidak ada penghasilan sama sekali. Badannya juga sudah lemah karena penyakit diabetes yang sudah 5 tahun diidapnya. Mbak, doa atau zikir apa yang harus saya dawamkan agar saya mampu melewati kesulitan ini? Zikir yang biasa saya baca, sholawat Nabi paling sedikit 100 kali, istighfar Fatihah 100 kali, hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Tapi salahnya saya tidak istiqomah. Alhamdulillah sudah hampir 4 tahun saya sholat duha 4 rakaat. Tolong pencerahannya Mbak agar saya bisa istiqomah dalam doa atau zikir. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Aku bilang kurang sholawatnya. Banyak masalahnya, masa sholawatnya cuma 100, 1000 dong teman-teman ya minimal. Alhamdulillah, makasih banyak Mbak atas pencerahannya. Insya Allah mulai saat ini saya akan lebih banyak lagi baca sholawat. Doakan saya Mbak semoga istiqomah. Semoga keluarga Mbak Mel diberkahi Allah. Amin. Semangat Mbak. Kalau bukan diri kita yang berjuang, siapa lagi? Allah gak akan merubah nasib kita kalau kitanya sendiri gak mau berusaha. Dan bersolawat sebanyak-banyaknya adalah salah satu ikhtiar kita. Insya Allah Mbak, saya akan lebih semangat dan lebih banyak lagi untuk membaca sholawat. Amin. Alhamdulillah Mbak, malam ini saya sudah sholawat 1400 kali. Alhamdulillah. Mbak, saya mau cerita sedikit. Setelah saya baca sholawat lebih dari 1000 per hari, kemarin tiba-tiba teman suami saya telepon nyuruh suami saya main ke rumah. Setelah ngobrol dan suami saya hendak pamit pulang, temannya itu memberikan magicom dan oven listrik. Beliau pesan sama suami saya, kedua barang itu boleh dibawa pulang, dan kalau memang ada kebutuhan mendesak, beliau mengizinkan kami untuk menjual barang itu. Alhamdulillah Mbak, betul apa yang Mbak Mel bilang. Jika rajin bersolawat, rezeki itu datang tanpa disangka-sangka. Meskipun bukan berbentuk uang, tapi saat ini saya memang sudah sedang membutuhkan kedua barang itu Mbak. Walaupun saya tidak berani berucap, hanya keinginan
yang sudah lama terpendam. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Mbak, karena Mbak Mel telah menjadi motivator untuk saya. Insya Allah saya akan lebih semangat lagi mendawamkan sholawat. Hari ini saya sudah baca 2000 sholawat, 100 fatihah, 200 istighfar, 450 hasbunallah wa ni'mal wakil, 300 kali la haula wala quwata illa billah. Sebelum tidur saya sempat baca sholawat Sajaratun Nukut 400 kali. Setelah sholat fajar saya biasakan zikir membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Selesai sholat subuh saya baca 100 kali sholawat Jibril, 100 kali istighfar, sholat Jibril 100 kali, dan doa pelunas hutang 100 kali. Masya Allah Mbak, ikut senang aku dengernya. Selamat ya Mbak, memang gak ada sejarahnya orang kecewa dalam bersolawat ya. Gak akan teman-teman kita kecewa dalam bersolawat. Kalau ada orang yang kecewa dalam bersolawat, artinya ada yang salah dalam dirinya ya. Gak ada orang kecewa dalam bersolawat. Kalau ada yang kecewa dalam bersolawat, artinya ada yang salah dalam dirinya. Apa yang salah? Mungkin sholatnya masih nggak benar, ya masih bolong-bolong. Mungkin punya dosa yang belum diselesaikan. Mungkin hubungan sama orang tuanya juga nggak benar, nggak baik. Dan masih banyak lagi. Jadi kita juga introspeksi diri dulu. Kita punya salah apa sama orang tua, kita punya sikap yang bagaimana, kita punya kesalahan apa di masa lalu, dibenerin dulu, mohon ampun dulu, kejar ampunan Allah dulu, perbanyak sholawat, benerin sholat, sabar, istiqomah, pasrah. Satu lagi, banyakin baca Quran. Kalau kita banyak baca Quran, insya Allah hidup kita tuh jadi enak, adem, tenang ya teman-teman. Walaupun saat ini ada di antara kita yang masih berbuat maksiat, apapun itu maksiat yang dilakukan, ayo baca sholawat. Jangan nunda untuk menjadi soleh, untuk bersolawat. Karena dengan kita rajin bersolawat, lama-lama kita akan mengurangi perbuatan maksiat kita itu ya. Jadi misalnya nih kita suka ninggalin sholat, tapi kita sholawat terus, lama-lama kita jadi rajin sholat. Kita nggak pakai jilbab, tapi kita baca sholawat terus, kita akhirnya jadi pakai jilbab. Kita yang tadinya suka bohong misalnya, suka nipu, suka mencuri, suka apalagi macam-macam ya. Tapi dengan kita terus bersolawat, insya Allah jadi kita bisa jadi lebih baik ya teman-teman ya. Apapun itu ya latar belakang teman-teman, bersolawatlah, jangan ragu untuk mendekat kepada Allah. Lanjut untuk Mbak ini, saking susahnya ekonominya, sampai-sampai kepengen punya oven dan magicom aja cuman bisa dipendam di dalam hati. Tapi Allah Maha mendengar. Allah dengar, Allah tahu yang dipengenin sama si Mbak ini. Akhirnya Allah kasih deh ya, lewat wasilah dari bersolawat tadi dan zikir-zikir yang dibaca Mbaknya tadi, ditambah dengan menambahkan solawatnya. Terbukti ya teman-teman ya, Mbaknya udah sering berzikir tapi gak istiqomah. Makanya harus istiqomah. Kalau kita gak istiqomah susah. Gimana caranya biar istiqomah? Ya harus paksain diri, kita harus paksa diri kita. Kalau misalnya kita lagi malas ya teman-teman, aduh malas nih baca sholawat, gimana ya, lagi malas, ngantuk, bawaannya ngantuk, lawan. Langsung inget, kita lagi pengen apa sih? Kita lagi punya masalah apa sih? Kita lagi pengen ditolongin apa sama Allah? Mau ditolong gak? Baca, paksain, jangan kalah sama ngantuk, jangan kalah sama malas. Ketika kita malas dan ngantuk itu setan tuh teman-teman ya. Kalahin setannya dengan paksa bersolawat, lama-lama setannya pergi ya. Bener loh, di dalam diri kita nih banyak banget jin yang ngedeketin kita ya kan, untuk supaya kita jadi malas, supaya kita jadi segala macam. Apalagi kita yang sering bermaksiat itu jinnya ngikut terus. Tapi kalau kita terus sholawat, lama-lama jinnya panas pergi ya kan. Makanya jangan mau kalah sama jin. Jadi kalau ketika kita nih males,
Ingat aja, aduh ini harus dilawan, masa kita kalah sama dia, ya enggak? Nah lanjut ya teman-teman. Baca sholawatnya. Untuk yang pemula bersolawat dicicil sebisanya deh. Habis sholat kalau sanggup 100 alhamdulillah, kalau nggak sanggup ya diturunin 90, 80, 70, 60, 50, 30 atau 10. Yang penting istiqomah. 10 setiap habis sholat, 10 setiap habis sholat, 10. Lama-lama oh ya tambahin deh jadi 15, besoknya lagi jadi 20 dan seterusnya ya. Kemudian yakin, gak bakalan deh cepet kita dapat pertolongan kalau kita gak yakin sama Allah. Ya teman-teman, semakin kita nanya kapan, semakin jauh tuh. Kapannya itu harus bisa jadi pertanyaan di dalam hati yang kita bisa berhusnuzon sama Allah. Kok saya belum dapat pertolongannya, kok dia udah dapat, kok mereka udah dapat, kapan ya saya? Langsung ngobrol sama hati kamu sendiri teman-teman. Oh mungkin sebentar lagi, Allah kan maha mendengar. Ini Allah lagi nyiapin yang terbaik buat aku nih, sabar. Dengan begitu Allah tuh langsung kabulin doa kita. Sebentar lagi tuh beneran dia, kan Allah ngikutin prasangka hambanya. Dilatih diri kita untuk terus berhusnuzon ya teman-teman. Tapi kalau kita nanya kapan, terus ngeluh kapan? Kapan mbak saya dapat pertolongan Allah? Kapan? Mana? Udah makin jauh tuh. Makin jauh dari pertolongan Allah. Dan amit-amit nanti lama-lama ditinggalin sholawatnya. Jangan sampai temen-temen ya. Sholawat pengen mobil sholawatin, pengen rumah sholawatin, pengen jodoh sholawatin, pengen dia sholawatin, pengen anak sholawatin, udah sholawatin aja. Sholawatnya gimana mbak? Ya udah sholawat yang biasa teman-teman baca. Apa biasanya? Kalau aku sukanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu aku baca. Itu aja aku baca teman-teman ya. Kadang sholawat Jibril kalau lagi inget aja, tapi aku lebih suka yang itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa bedanya? Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tuh artinya kita mendoakan Nabi dan mendoakan keluarga Nabi. Allah membalas mendoakan kita dan keluarga kita. Kalau kita cuma bacanya salawat yang ngegantung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah itu aja, Allah membalas mendoakan kita karena kita mendoakan Nabi. Kalau sallallahu alaihi Muhammad juga sama. Tapi semuanya sama-sama bagus. Intinya gini aja, teman-teman maunya Allah melindungi diri teman-teman sendiri atau semuanya sama keluarga. Contohnya gini, aku lebih pengen Allah itu melindungi aku dan keluargaku. Anak-anak, suami, orang tua, adik-adik, semuanya. Aku maunya selamat semuanya, bukan selamat sendiri. Kalau aku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di situ aja. Aku sendirian doang selamat, ya kan? Doain buat diriku sendiri. Aku pengennya semuanya selamat, semuanya dilindungi sama Allah. Ya memang Allah mau melindungi dan menyelamatkan, cuman kan kita juga berusaha ya kan teman-teman, berdoa terus, bersolawat segala macam. Dengan bersolawat akan mempercepat doa kita diijabah sama Allah. Terserah teman-teman mau baca yang mana, yang penting dibaca, jangan ditanyain terus ya. Dan salawat itu udah selesai, salawatnya salawat apa, berapa banyak terserah, minimal 1000 kali. Dicicil boleh, nggak dicicil boleh. Nggak harus wudhu, tapi kalau wudhu lebih baik. Ya, nggak harus selesai sholat, boleh sambil nyapu, boleh sambil masak, boleh sambil ngepel. Tapi kalau bisa habis sholat, juga sambil aktivitas, itu lebih baik gitu teman-teman ya. Semampunya teman-teman, tapi terus berusaha. Jangan kita pasrah tapi kita nggak ngapa-ngapain. Baca sholawat ya udah deh 10 aja, pasrah sama Allah, nggak gitu ya, terus berusaha. Nah kemudian kembali ke mbaknya yang tadi, dapat open sama dapat Magicom, open listrik dan Magicom. Coba kalau beli berapa duit tuh, banyak teman-teman, mahal ya, apalagi open listrik. Alhamdulillah Allah maunya kasih open aja. Dengan open mbaknya bisa bikin kue, bisa jadi buka usaha kue, jadi nggak bergantung sama orang tuanya aja, jadi tetap bisa usaha ya kan, bisa bikin macam-macam kue. Alhamdulillah tuh teman-teman. Dan mbaknya ajakin anak-anak bersolawat, kan udah pada besar ya anaknya, SMP dan SMA udah bisa baca solawat. Ajarin anaknya untuk solawat, ajarin pelan-pelan minimal 10 kali setiap habis sholat.
10 kali tiap habis sholat, apalagi masih anak-anak. Wah, doanya cepet dikabulin tuh teman-teman. Ya, yang SMP, yang SMA, suruh sholawat, ajarin sholawat. Lagi perjalanan menuju sekolah selalu baca sholawat, lagi ngapain aja baca sholawat. Nanti itu akan menolong dirinya sendiri juga tuh teman-teman ya Mbak. Nanti anak-anaknya tuh jadi insya Allah jadi anak soleha, jadi anak soleh-soleha, sukses masa depannya, doanya cepat terkabul. Wah, Masya Allah deh ya. Pokoknya ayo teman-teman sholawatin. Tidak ada doa khusus, tidak ada sholawat khusus ya Mbak. Saya mau dapetin dia, saya mau dia kembali sama saya. Apa doanya? Ada doanya bagaimana? Ya doa diri sendiri aja. Doa dari hati kita sendiri, dengan jeritan hati kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, dengan rintihan kita sendiri kepada Allah. Ya Allah, saya pengen banget nikah sama dia. Kalau memang dia jodoh saya, ya Allah mudahin, deketin ya Allah. Tapi kalau emang bukan, tolong ganti dengan yang lebih baik dan bantu saya bisa melupakan dia, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman yang mulai bersholawat. Untuk teman-teman yang mau ngobrol, yang mau tanya-tanya, yang mau sharing, mau kasih testimoni ke DM, teman-teman jangan ke WA. Ini tuh yang udah terlanjur di WA ya, mau gimana lagi. Tapi aku akan menutup WA aku, jadi teman-teman langsung ke DM. Gak punya IG bikin dong Mbak, IG kan gampang ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.